Lo tau nggak? Cewek gue ketahuan masuk hotel bareng selingkuhnya. Gila. Dan ujung-ujungnya malah ketangkep basah sama tunangan si cowok. Langsung deh dilabrak di lobi hotel dan ditampar tempat. Kalau lo baru pertama kali ngikutin cerita ini, klik petunjuk di atas buat balik ke awal ceritanya. Dan jangan lupa follow atau subscribe biar bareng-bareng kita bongkar semua kebohongan para tukang Terus, si cowok breng itu masih lanjut ngomong. Katanya, tunangannya itu anak tunggal. Emang sih, menurut dia, ceweknya jelek sama gendut. Tapi ortunya itu dokter sama guru. Dan nanti kalau udah tua, mereka akan ada uang pensiun. Bisa juga buat jagain cucu. Lagian sebelum nikah, ortunya udah beliin rumah buat dia. Jadi pas nikah, tinggal nempatin aja rumah itu. Mereka berdua nggak usah mikirin cicilan KPR. Wih, banget. Dan denger sampai sini, gue makin ilfeel sama tuh cowok. Alasan dia nggak mau putus ternyata bukan karena sayang sama tunangannya, tapi gara-gara nggak rela ninggalin keuntungan dari kondisi keluarganya. Sebenarnya dia itu bukan takut kehilangan orangnya, tapi hartanya. Ya definisi cowok mau kondo sih. Iya, benar banget. Itu ciri-ciri cowok mau Gue tepuk bahunya sambil bilang, "Bro, gokil juga lo. Cuma ketemu sekali di reuni aja, itu cewek sampai nggak bisa lupain lo." Cowok itu cuma ketawa-tawa kecil. Terus tiba-tiba merapat ke gue dengan muka penuh rahasia bilang, "Bro, gue kasih lo satu rahasia lagi." Gue mandang dia, gue langsung punya feeling. Ini pasti ada yang gak beres. Dia bilang, pas tahun baru kemarin, pas pulang kampung, sebenarnya sih cewek tercantik di kelas dulu itu yang duluan nyamperin gue. Padahal waktu itu dia udah punya pacar, belum putus. Terus kita berdua di hotel 2 hari berturut-turut. Gue langsung renyet. Keinget pas tahun baru Imlek kemarin. Emang ada 2 hari gue sama sekali gak bisa hubungin pacar gue. Tiap hari sampai malam itu, dia baru bales. Itu pun satu chat doang, simple. Alasannya sibuk ngurusin saudara, jadi gak sempet buka HP. Basi. Jadi gitu tau ceritanya. Kalau dipikir-pikir, gue itu tol banget ya. Dan dia bilang dia lagi kumpul sama keluarganya. Itu semua bohong. Bro, kasian banget sih lo. Gue diam-diam cubit paha gue sendiri buat nenangin diri. Dan terus pelan-pelan ngomong, "Bro, lu gak fair banget nih." Dan dia jawab, "Bukan salah gue, salahnya dia yang terlalu ngejar. Lagian dulu pas sekolah kita pernah ada rasa. Jadi kayak buat nutup penyesalan masa lalu gitu." Gue pikir setelah kejadian pas tahun baru itu, ya udah kelar. Gak taunya ketemu lagi di reuni kemarin. Dan dia malah ngejar gue lagi. Gue bisa apa? Dalam hati gue mendebus penyesalan. Kalian berdua itu bener-bener gak tahu malu. Gue berdua sama dia ngobrol berjam-jam. Dia cerita semua soal hubungannya sama pacar gue. Mulai dari beberapa kali makan bareng, beberapa kali bareng. Dia cerita semuanya ke gue. Dan sebagai timbal balik, gue pun ngarang-ngarang cerita aja. Gue bilang gue juga masih keinget sama mantan. Terus gue bilang juga gue ngerasa bersalah sama istri dan anak gue. Awalnya gue kira dia cuma cowok yang gak ngerti apa-apa. Tapi ternyata dia udah lama berhubungan sama pacar gue. Sebagai cowok nih, siapa juga yang bisa tahan kayak gitu? Pasti gak ada, guys. Dan katanya mereka cuma nebus rasa penyesalan di zaman dulu. Please deh, banget dah. Itu jelas-jelas Itu jelas-jelas Itu jelas-jelas Iya, terus gue sapa dong. Dan malam itu juga, gue langsung pesan online satu set Quran S. Terus gue kirim langsung ke rumah tunangannya. Dia kan bilang, tunangannya itu gemuk. Dan nama pengirim yang gue cantumin, ya nama Tujuannya biar kelihatan kayak salah alamat waktu belanja. Pinter.
Si brengsek cuma mau sesekali makan enak, gak mau ninggalin nasi sehari-hari. Dan gua mau pecahin piring nasinya. Gue udah mutusin, gue bakal bantu pacar gue balik lagi sama si cowok itu. Dan gue pengen si cowok sama si cewek itu selalu barengan selamanya. Cocok sih mereka. Dan sejak malam itu, si cowok brengsek cerita semua hal ke gue tanpa ditutup-tutupin. Mungkin juga ya, gitu kan kalau dipendam sendiri, lama-lama bikin sesek. Dia curhat ke gue katanya, tunangan gue belakangan entah kenapa jadi aneh. Kayaknya dia nyium sesuatu deh. Tiba-tiba sering ngecek HP sama laptop gue. Ngomongnya juga nyeletuk sinis kayak nyindir gitu. Untung aja semua jejak udah gue hapus. Gua rasa sih ya, tunangannya mulai curiga semenjak lu beliin lanjut ke dia. Dan terus dia bilang lagi, gue juga mulai agak panik nih. Kayaknya emang harus bener-bener jaga jarak sama si cewek cantik. Soalnya akhir-akhir ini emang agak kebablasan, katanya. Dan gue nengok ke arah pacar gue yang lagi asik main HP di sofa. Terus gue kasih saran serius ke dia. Kalau gitu, mending lo ajak dia ngobrol baik-baik deh. Kalau enggak, gue rasa dia nggak bakal gampang nyerah. Takutnya nih, kalau suatu hari dia emosi, terus nyamperin tunangan lo, wah itu bisa runyam. Dia ngangguk terus bilang, bro, benar kata lo. Nanti gue janjian deh ketemu sama dia. Ya ampun, lo duduk di sebelah cewek lo sambil ngobrol santai sama selingkuhannya. Ini kuat banget sih. Terus si cowok itu bilang mau jaga jarak sama si cewek cantik di kelas. Katanya biar nggak makin salah langkah. Nggak tahu bener apa enggak. Lo percaya omongan itu? Ya siapa yang tahu ya. Dunia udah penuh drama. Bingung. Tiap hari gue mulai sengaja cari ribut sama pacar gue. Dia nangis pun gue cuekin dan gak bakal gue hibur sama sekali. Kalau dia mulai ngambek, ya gue tinggal keluar aja, banting pintu. Seminggu gitu terus. Sampai suatu hari dia ngomong dingin ke gue. Malam ini aku mau keluar sama teman-temanku. Mungkin gak pulang. Toh balik juga ujung-ujungnya ribut. Gue jawab santai aja. Ya udah, pergi sana, have fun. Dan kemudian begitu dia pergi, gue langsung chat bestinya. Gue bilang, gue lagi rencana mau bikin acara lamaran. Minta bantuan kasih ide. Temennya langsung excited banget. Terus gue bilang, kalau gitu gimana kalau malam ini kita ketemu aja. Gue juga udah ajak beberapa teman lain, jadi bisa diskusin rame-rame. Temennya langsung oke, langsung setuju. Kita janjian juga malam itu. Tapi setengah jam kemudian, dia malah nelpon gue lagi. Sambil ketawa. Bilang dia semalam kurang tidur, otaknya masih error. Ternyata hari itu udah janjian ketemu sama pacar gue. Dia bilang, bisa nggak diganti hari lain? Jadi sahabatnya sendiri udah tahu kelakuan tapi malah ikut nutupin dan bantuin dia bohongin lo. Aduh, siapa lagi harus dipercaya coba? Iya, parah banget kan? Gue cuma ketawa kecil, nggak bongkar kebohongannya. Gue bilang, ya udah santai aja, gue nggak buru-buru kok. Dan sorenya, gue udah nongkrong duluan di depan kantornya pacar gue, nungguin dia pulang. Karena gue harus tahu, malam ini si sek mau bawa dia kemana. Jam 5:30 sore, pacar gue keluar kantor. Terus langsung naik taksi. Dan gue ngikutin diam-diam. Dan ujungnya dia turun di sebuah restoran western. Dia masuk duluan. Dan setelah berapa menit, gue baru ikutan masuk. Gue pakai topi sama masker, sengaja biar nggak ketahuan. Dan restoran itu lumayan bagus. Banyak tempat duduk sofa dan suasana itu tenang banget. Sambil tunjukin foto, gue bilang ke pelayan, ada bookingan atas nama cewek ini nggak? Dia udah datang belum? Pelayannya nunjukin arah. Dan pas dia mau nganterin gue bilang, nggak usah, gue ke toilet dulu aja. Tapi sebenarnya
gue jalan ke arah lain, cari tempat yang agak tersembunyi. Dan dari situ gue udah mulai ngeliat-liat sekeliling. Dan bener aja, gue lihat mereka berdua. Pacar gue kelihatan super happy. Dari awal sampai akhir ketawa mulu. Sesekali dia juga so manja gitu, megang-megang si cowok. Gue diam-diam foto mereka berkali-kali. Awalnya gue pikirin buat nelpon tunangannya si terus gue kirim foto-foto plus alamat restoran biar dia bisa ngegerebek. Soalnya tunangannya udah curiga banget tuh kalau dia selingkuh cuma gak punya bukti aja. Tapi tiba-tiba gue keinget, katanya sebelum putus sama pacar gue, dia mau ngajak ke hotel dulu. Sekarang mereka baru makan doang. Kalau gue kasih alamat sekarang, tunangannya belum tentu datang kan? Iya. Kalaupun datang, bisa aja malah keburu ketipu omongan manis si atau malah dia cuma jadi nelpon doang. Dan itu bisa bikin rencana gue gagal total. Akhirnya, gue mutusin buat nunggu dulu nih. Dan anehnya, gue jadi punya pikiran gila. Gue malah berharap mereka habis makan langsung cabut ke hotel. Mungkin gara-gara kelamaan berurusan sama si kedua brengsek itu. Pikiran gue jadi ikut aneh. Siapapun yang ngeliat sendiri pacarnya yang bentar lagi mau nikah tapi selingkuh, pasti aneh sih. Jadi, lu nungguin mereka selesai makan terus lanjut ke hotel dulu, baru ngabarin tunangannya si cowok itu. Bener banget, karena gue udah punya rencana buat mereka. Gue nunggu di mobil hampir 1 jam, sampai akhirnya mereka berdua keluar. Gue curiga, si cowok ini waktu makan belum bilang mau putus. Karena gak mungkin pacar gue muka bahagia kalau udah putus. Mereka pegangan tangan terus langsung cabut ke hotel sebelah. Gue buru-buru ngikutin sambil diam-diam merekam video mereka masuk hotel. Tapi karena lobi hotelnya sempit, jadi gue gak bisa masuk lebih jauh. Tapi gue telepon tunangannya si brengsek itu. Gue bilang, tunangan lo di hotel sama cewek lain. Pada awalnya, dia gak percaya. Tapi gue minta emailnya biar bisa gue kirimin bukti. Nih ya, kalau gue yang ngeliat cowok gue masuk ke hotel bareng cewek lain, fix gue pasti bakal ngamuk. Setengah mati, gue hancurin mereka. Dan tunangannya si cowok brengsek itu juga gak kalah marah kayak lo. Yalah. Dan tunangannya si cowok itu langsung telepon balik ke gue. Dengan panik nanya, cewek di foto itu siapa? Lu siapa? Gue gak jawab apa-apa. Cuma kirim alamat hotel terus nyuruh dia cepet-cepet datang. Kalau nggak cepet datang, mereka bakal pergi. Setengah jam lewat, tunangannya datang bareng satu teman cewek dan satu pria gagah. Tiga-tiganya mulai ngamuk dan masuk ke lobi. Langsung ribut tuh sama resepsionis. Nggak usah denger juga udah tahu. Pasti mereka nanya kamar si itu di mana dan resepsionis nggak mau ngasih tahu. Jadilah berantem. Gue nelpon pacar gue nggak diangkat. Benar sesuai dugaan gue. Dan gue telepon bestinya juga gak diangkat. Mungkin karena gue yang ngibulin mereka, jadi pada mikir gue itu ngibul. Dan mulai waspada. Lalu gue kirim pesan ke pacar gue dan bestinya. Gue sadar belakangan gue agak kelewatan. Sekarang gue lagi nyetir ke rumah bestinya. Mau jemput dia pulang. Beberapa menit kemudian, bestinya nelpon. Dia bilang di telepon, dia masih marah. Bilang kamu gak usah datang. Tapi gue malah maksa. Bilang malah harus gue datang. Gue harus jemput dia pulang malam ini juga. Kalau enggak, gue bakal nggak bisa tidur. Suara bestinya jadi agak canggung gitu. Dan bilang, tunggu ya, gue tanya dulu ke dia. Gue jawab, oke. Tapi kalau dia tetap diam, gue bakal datang ke rumah lo. Gue pengen minta maaf. Habis itu gue tutup telepon dan gue santai nunggu sambil deg-degan. Kurang lebih 20 menit kemudian, lift hotel kebuka. Pacar gue dan si cowok keluar. Pas banget mereka berdua ketemu sama trio yang lagi ribut sama resepsionis. Cakep tuh. Semuanya sempet bengong sebentar. Lalu tunangannya si itu langsung ngamuk. Tanpa basa-basi nyamperin pacar gue dan plak!
kasih beberapa saran. Badannya gede, sekali gerakan bener-bener gak main-main. Abis nampar, masih belum puas tuh. Langsung ambil maki-maki pacar gue. Dasar pelak, bukan godain laki orang. Pacar gue cuma kesakitan sambil teriak-teriak. Buru-buru ngumpet di belakang si cowok sambil teriak. Gila lo, kenapa lo main tangan? Hati-hati gue laporin ke polisi. Kalimat itu malah bikin tunangannya makin meledak. Dia kasih kode ke si cowok kekar biar nahan si cowok yang mau ngebela. Lalu bareng sama si temen ceweknya berdua ngelabrak pacar gue rame-rame. Pacar gue sampai jongkok di lantai nutupin kepala. Sama sekali nggak bisa ngelawan. Dasar masih bisa pura-pura polos. Udah jelas lo bareng sama dia, masih bilang gue fitnah. Lalu tunangannya si cowok itu tiba-tiba ngeluarin jurus aneh yang bikin gue kaget. Dia langsung ambil dari tasnya, terus ditarikin, dimasukin ke kepala si pacar dia sambil di videoin. Itu lanjutin persis banget sama kayak yang dia kirim ke rumahnya kemarin. Terus dia sambil videoin, dia teriak-teriak keras-keras biar semua orang dengar. Ayo guys, semua lihat nih, ini kelakuan cewek. Ini lanjut dibeli buat dia. Sekarang lo pakai di sini, biar semua orang tahu kalau itu tunangannya juga sebenarnya galak banget loh. Dia datang langsung narik tangannya, terus lagi. Puas gue. Lo lupa ya? Dia juga sempat naruh celana di kepala cewek gue. Banget ya. Malu banget sih sumpah kalau gue jadi cewek lo. Lo tau lagi taruh mana muka gue. Dan keributan makin besar. Orang-orang sekitar malah pada nonton sambil ngerekam video. Gue sendiri juga ikutan ngerekam. Resepsionis dan satpam datang buat misahin dan bilang, kalau terus kayak gini, kami bakal telepon polisi. Tapi si cowok kekar langsung maju, ngadep mereka sambil ngegas. Cepet telepon, malah bagus. Biar gue laporin juga kalau kalian di sini nutup-nutupin praktek cewek ini jelas-jelas pelacur. Kalau kalian ikut campur, artinya kalian melindungi kriminal. Wah, aura mereka bertiga ganas banget. Bikin resepsionis sama satpam jadi takut dan mundur. Dan si cowok sendiri cuma gemeteran. Cuma bisa ngoceh basi. Udah cukup, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Dan tunangannya ngegas lagi. Dia bilang, biarin, gue hajar dulu pelaku ini sampai puas. Baru giliran lo yang gue beresin. Sejak tahu pacar gue selalu nyimpen emosi di dada. Dan sekarang ngelihat dia dipermalukan gitu, rasanya tuh lega banget. Beban di hati gue jadi tenang. Dan sebenarnya gue juga pengen terus ngikutin kejadian di hotel itu. Tapi gue punya rencana yang lebih penting yang harus gue siapin. Jadi gue cabut duluan. Oke. Dan sekitar 1 jam kemudian, barulah bestie pacar gue nelpon. Dia bilang pacar gue lagi down banget. Udah tidur di rumah salah satu teman mereka. Jadi dia bakal nemenin dan nyuruh gue jangan khawatir. Gue cuma jawab santai. Oke, gue gak akan khawatir kok. Cewek lo kayaknya harus nginep dulu deh di rumah sahabatnya buat recovery. Soalnya pukulannya lumayan parah banget, pasti bengkak dan malu kalau dilihat orang. Ya mungkin aja, tapi gue penasaran liat mukanya. Besok paginya, gue nelpon pacar gue. Suaranya di telepon itu berat banget. Dia bilang malamnya bakal balik. Dalam hati gue mikir, kalau balik ya bagus. Yang penting jangan sampai lo kabur aja. Jam 9 malam, fingerprint lock pintu rumah gue bunyi. Dia masuk. Wajahnya kelihatan capek banget dan bengkak-bengkak. Dan begitu buka pintu, dia langsung kaget. Ruang tamu udah gue dekor habis-habisan. Langit-langit penuh balon warna putih sama pink. Lantai gue tatalin merah dan gue tabur kelopak mawar di sekelilingnya. Di tengah ruang tamu ada bentuk hati gede dari mawar. Lampu neon di tengahnya nyala dengan tulisan Marry Me. Dan bukan cuma itu, gue juga udah undang bokap nyokap dia.
Rumah mereka dari rumah gue cuma 2 jam naik mobil. Jadi sengaja gue jemput mereka. Selain itu, banyak juga teman-teman sekelas kita yang gue ajak. Ruangan rame banget, penuh orang yang dia kenal. Di TV, slide foto-foto gue dan dia diputar berulang-ulang. Semuanya kelihatan romantis, penuh vibe haru. Dan gue berdiri di depannya, kasih dia buke bunga gede, dan ngomong serius. Akhir-akhir ini gue banyak salah. Gue udah mikir lagi dan janji bakal lebih baik buat lo. Makasih banget udah nemenin gue selama ini. Gue yakin kedepannya kita bisa lebih manis, lebih bahagia. Lo pengen rasa aman, pengen ada jaminan, semua itu bakal gue kasih. Hari ini di depan keluarga dan teman-teman lo, gue janji sebelum nikah gue bakal beli apartemen sama mobil atas nama lo, biar lo ngerasa tenang. Pacar gue langsung gak kuat, nutup mulut dan air matanya ngalir deras. Ya jelas terharu lah. Dia kan dari semalam udah dipulin, dimaki, tapi masih harus pura-pura kayak gak terjadi apa-apa. Bayangin aja, semalam dia dipermalukan parah gara-gara dan hari ini pulang ke rumah malah dapat sambutan hangat penuh cinta. Gue sebagai cowok yang dia hianatin bahkan mau ngasih rumah dan mobil buat dia. Gimana gak baper sampai nangis coba? Iyalah. Bokap nyokapnya dengar ucapan gue langsung mata berbinar. Buru-buru nyuruh dia jawab. Dan orang lain cuma heboh nyorakin, terima dia, terima dia. Dia udah girang setengah mati. Dan ketika mau jawab, tiba-tiba HP gue bunyi. Padahal ya, itu alarm suara telepon yang sengaja udah gue setting. Dan gue baru aja buka silent mode, biar pas momen itu kedengeran sama semua orang. Dan gue pura-pura angkat telepon. Lalu pura-pura wajah kelam dan semua orang di ruangan memandang gue dengan wajah kebingungan. Gue tatap pacar gue dalam-dalam dan berbalik arah ke orang tuanya. Om, Tante, kayaknya acara lamaran harus ditunda dulu deh. Mereka langsung panik. Langsung tanya sebenarnya ada apa. Gue gak jawab. Gue cuma colok HP ke TV dan bilang, silakan kalian lihat aja sendiri. Di layar TV langsung muncul foto-foto pacar gue lagi makan malam bareng si cowok breng. Senyum-senyum bahagia banget. Air mata yang masih basah di pipinya. Dan dia cuma bengong aja lihat layar itu. Lalu refleks bilang, ini siapa yang foto? Gue cuma jawab datar. Gue gak tahu. Nomor gak dikenal ngirim ke gue. Tapi coba lu lihat tanggalnya. Itu pas hari lo bilang dinas ke Surabaya 2 hari yang lalu kan. Lu gak mau jelasin ke gue. Lo juga cerdik sih. Dan gue yakin sebentar lagi kebohongannya pasti kebongkar. Dan gue emang pengen lihat aja di depan keluarganya sama teman-temannya. Dengan semua bukti segitu banyak, dia masih bisa ngibul atau enggak. Pengen banget gue lihat reaksi cewek lo abis itu. Pasti dia malu. Dan jangan lupa follow ya, biar lanjut ke episode berikutnya. Ditunggu. Check it out.